Selamat pagi, Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita memasuki bulan Oktober, di mana agenda di dalam bulan Oktober adalah bulan keluarga. LPPS, Sinode GKI dan GKJ membuat bulan keluarga ini dengan harapan agar setiap kita dapat menghayati peran penting keluarga. Dengan demikian, kita akan menemukan makna yang indah di tengah keluarga kita masing-masing. Tema Lentera Pagi pada saat ini diambil juga dari tema bulan keluarga, yakni keluarga berjumpa Tuhan dan keluarga menemukan makna. Firman Tuhan yang mendasari renungan di Lentera Pagi saat ini diambil dari Mazmur 105, khususnya ayatnya yang keempat. Di situ mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menemukan makna di tengah keluarga. Mungkin kita akan berpikir dan bertanya, bagaimana sih caranya agar kita dapat menemukan makna di tengah keluarga kita masing-masing? Karena saya banyak sekali melihat dan menjumpai peranan keluarga yang hanya sebatas formalitas, kurang ada penghayatan, baik tanggung jawab suami, tanggung jawab istri, ataupun tanggung jawab dari anak-anak. Yang terkesan ketika saya melihat keluarga hanyalah sebagai tempat formalitas, kumpul, makan, tidur, setelah itu ya sudah, semua sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Sehingga makna itu sendiri di tengah keluarga menjadi semakin lama semakin terkikis. Dan jikalau kemudian hal itu yang terus-menerus kita lakukan, tidak heran jikalau kemudian justru keluarga itu bukan menjadi tempat yang nyaman untuk kita tinggal di dalamnya. Keluarga justru menjadi tempat yang membosankan, sehingga kita tidak betah untuk tinggal bersama dengan keluarga kita masing-masing. Dan jikalau kondisi itu sudah terjadi, maka bisa jadi perselingkuhan itu pun juga muncul, seperti halnya tema Lentera minggu yang lalu. Dipungkiri atau tidak, perselingkuhan itu terkadang muncul karena memang tidak terjadi kenyamanan di tengah keluarga. Dan pada kesempatan kali ini kita diajak untuk melihat peran kita masing-masing, yang bukan hanya sebatas formalitas belaka, melainkan kita diajak untuk dapat menghayati pribadi lepas pribadi, saling mendengarkan antara satu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling memberikan support, dan saling merangkul. Dan ketika nuansa itu boleh dilakukan di tengah keluarga kita masing-masing, saya berpikir yang namanya perselingkuhan itu tidak akan muncul, karena kita sudah mendambakan dan merasakan
keluarga yang harmonis di tengah kehidupan hari-hari kita. Pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana kita melihat peranan kita dan mencoba untuk berempati antara satu keluarga dengan kehidupan kita? Mazmur mengajak kita bersama untuk menghayati hal itu dengan berbagai cara. Paling tidak, seperti yang kita ketahui di dalam Mazmur 5 ayat 4, kita dapat melihat dan menemukan makna itu melalui keluarga yang dapat mencari Tuhan dan kekuatannya, serta mencari wajah Tuhan dalam kehidupan keluarga itu sendiri. Mencari Tuhan dan kekuatannya, ini berbicara mengenai bagaimana kita dapat menghayati campur tangan Tuhan di tengah keluarga kita. Karena dipungkiri atau tidak, disadari atau tidak, ketika kita membangun sebuah keluarga, di situ ada peran campur tangan Tuhan. Di situ ada kekuatan yang Tuhan berikan. Dan pertanyaannya adalah, sudahkah kita dapat merasakan campur tangan dan kekuatan Tuhan itu? Seringkali kesuksesan keluarga itu lebih diyakini sebagai usaha sendiri, bukan karena campur tangan Tuhan. Dan ketika seseorang boleh menghayati campur tangan Tuhan di tengah keluarganya, pasti di situ ada rasa syukur yang menjadikan keluarga itu senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan keluarga. Begitu juga mencari wajah Tuhan. Dan saya pikir ketika kita ngomong tentang wajah Tuhan di dalam setiap keluarga, itu pasti setiap keluarga mempunyai pemahamannya masing-masing. Wajah Tuhan dalam keluarga saya itu akan berbeda dengan wajah Tuhan di dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara. Mungkin saya bisa mengatakan wajah Tuhan di dalam keluarga saya itu adalah wajah yang penuh dengan cinta kasih. Mungkin juga Bapak Ibu mengatakan wajah Tuhan dalam keluarga Bapak Ibu adalah perhatian. Dan ketika kemudian kita melihat wajah Tuhan itu, maka sebenarnya itu juga berbicara mengenai kebutuhan dasar yang hendak kita penuhi di tengah keluarga kita masing-masing. Dan setiap orang kembali lagi mempunyai kebutuhannya masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itulah ketika kita bersama-sama mengikuti lentera di bulan keluarga ini, mari kita bersama-sama dapat menemukan makna keluarga itu. Yang awalnya kita kurang merasa peduli terhadap pasangan kita atau anak-anak kita, mari kita wujud nyatakan itu. Yang awalnya kita kurang mendengarkan pasangan kita dan anak-anak kita, mari kita bersama-sama belajar untuk mendengarkan. Yang awalnya kita kurang memberikan perhatian, mari kita mewujudkan itu juga di tengah keluarga. Sehingga keluarga menjadi tempat yang nyaman untuk kita berteduh, untuk kita saling bertukar pandangan, untuk kita saling dengar-dengaran. Dan kita yakini, karena di situ kita disertai oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan menjadikan keluarga kita sia-sia.
Mulai saat ini, mari kita bersama-sama menghayati pentingnya keluarga. Karena keharmonisan keluarga itulah yang akan menguatkan kita dalam menghadapi setiap tanggung jawab di luar kehidupan keluarga. Selamat menghayati bulan keluarga, selamat mencari dan menemukan Tuhan, selamat melaksanakan tanggung jawab masing-masing dengan penuh makna, karena di situ ada sukacita Tuhan yang akan dinyatakan. Mari kita berdoa, menyatukan hati, dan memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, bulan keluarga saat ini, Engkau mengingatkan kembali kepada kami, agar kami dapat menghayati setiap peran kami masing-masing di tengah keluarga kami. Karena dengan hal itu, kami dapat menemukan makna yang sejati di tengah keluarga kami. Tetapi seringkali kami kehilangan makna karena tuntutan ekonomi. Seringkali kami hanya mengejar bagaimana kami dapat memenuhi kebutuhan keluarga kami dengan berusaha untuk mencari ekonomi. Sehingga yang terjadi, kami kehilangan makna penting di tengah keluarga kami. Kami kehilangan cinta kasih, kami kehilangan rasa peduli, kami kehilangan rasa untuk mendengarkan antara satu dengan yang lain. Dan biarlah melalui bulan keluarga ini, kami dapat menemukan makna yang hilang itu, berkomitmen untuk membangun keluarga yang harmonis dengan cara saling merangkul dan memperhatikan, saling membagi cinta dan rasa peduli terhadap satu dengan yang lain. Ketika itu boleh kami wujud nyatakan di tengah keluarga kami masing-masing, kami meyakini bahwa kehidupan kami akan semakin siap untuk merasakan tantangan. Dan oleh karena itu, pada saat ini kami menyerahkan keluarga kami dalam penyertaan Tuhan. Kami hendak mencari Tuhan, kami hendak menemukan Tuhan di tengah keluarga kami masing-masing. Berkati pasangan kami, berkati anak-anak kami, sehingga kami dapat merasakan kasih setia Tuhan yang nyata di tengah kehidupan keluarga kami. Tuhan Allah Bapa Surgawi, pada kesempatan kali ini kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang berbeban berat. Banyaknya pergumulan menjadikan keluarga itu kehilangan makna yang sejati. Penyertaan-Mu tetap kami nantikan. Biarlah penyertaan-Mu memampukan setiap keluarga untuk terus dapat menjalani setiap pergumulan yang dirasakan. Karena ketika setiap pergumulan itu kami serahkan di dalam kuat kuasa-Mu, maka Tuhan tidak akan meninggalkan keluarga kami, tetapi Tuhan akan memampukan kami untuk beroleh kemenangan. Dan lebih-lebih, kami dapat melihat nilai positif di balik setiap pergumulan yang kami hadapi di tengah keluarga kami masing-masing, sehingga keluarga kami semakin bertumbuh menjadi pribadi keluarga yang dewasa dan menjadi pribadi keluarga yang senantiasa siap dalam menghadapi pergumulan kehidupan keluarga. Terima kasih Tuhan, karena berkat-Mu tiada henti,
Terima kasih Tuhan karena kasih setia-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selamanya. Hanya di dalam Kristus Yesus kami menyerahkan keluarga kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, rasakan, nikmati, dan salinglah berbagi di tengah keluarga, agar bulan keluarga ini dapat menjadikan makna yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa memberkati Bapak, Ibu, beserta keluarga. Tetap semangat melibatkan Tuhan di tengah keluarga kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.